Pada tanggal 10 November 1945 adalah Hari Pahlawan di Indonesia. Jasa-jasa para pahlawan tidak boleh dilupakan, karena berkat mereka bahwa Indonesia merdeka. Salah satu pahlawan wanita di Indonesia yang memperjuangkan emansipasi wanita adalah Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini yang dikenal sebagai R.A. Kartini adalah ibu bangsa kita, ibu pahlawan Indonesia. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah, tanggal 21 April 1879. Raden Ajeng Kartini adalah keturunan bangsawan dari 11 bersaudara yang terdiri dari saudara tiri maupun saudara kandung. Nama ayah Raden Ajeng Kartini adalah Raden Mas Adipati Aryo Sosro Ningrat dan ibunya bernama M.A. Ngasirah. R.A. Kartini adalah pahlawan wanita Indonesia yang memperjuangkan emansipasi wanita. Pada zaman dahulu kala, bahwa perempuan tidak diberi kebebasan dalam hal segi pendidikan, sosial, agama, dan hukum. Jadi, zaman dahulu kala, pendidikan hanya untuk kaum laki-laki. Perempuan tidak boleh bersekolah jika bukan keturunan bangsawan. Interaksi sosial kurang. Jadi, adat Jawa pada saat itu, umur 12 tahun perempuan harus dipingit. Mengenai agama yang berlaku, bahwa banyak poligami pada saat zaman dahulu kala. Perempuan zaman dahulu umur 12 tahun harus dipingit. Raden Ajeng Kartini berpendidikan di ELS, Europos Leisure School. ELS sebanding dengan sekolah dasar di Indonesia. ELS adalah tempat pendidikan Eropa bagi orang Belanda dan Indonesia untuk mempelajari bahasa Belanda. Pada saat zaman dahulu kala, R.A. Kartini belajar di ELS hingga umur 12 tahun. Namun sayangnya setelah masa pendidikannya berakhir dan R.A. Kartini berumur 12 tahun, ia harus dipingit kembali sesuai tradisi Jawa pada saat itu. Ayahnya berkata, "Kartini, kamu sudah 12 tahun. Kamu harus dipingit." Kartini berkata, "Tuan Romo, saya masih ingin sekolah, Tuan Romo. Saya ingin berpendidikan yang terus berlanjut, Tuan Romo." Namun, hal negosiasi seperti itu tidak membuat ayah Kartini untuk membebaskan perempuan di masa zaman dahulu kala. Kartini tetap harus dipingit. Mungkin pada zaman dahulu bahwa perempuan itu tidak diberi kebebasan untuk berpendidikan yang lebih tinggi. Tapi Raden Ajeng Kartini selama masa pingitan, dia terus berkembang pemikiran untuk mencerdaskan kaum perempuan di pribumi ini. Pada masa pingitan R.A. Kartini, Kartini tetap melanjutkan pendidikannya. Kartini selalu membaca buku. Saat membaca buku, dia telah menemukan buku tentang perempuan di Eropa. Ternyata, menurut Kartini, ini sangat menarik ini.
Saya harus memperjuangkan emansipasi perempuan di Indonesia. Kecerdasan perempuan di Eropa jauh lebih berkembang dan maju dibandingkan perempuan di Indonesia. Walaupun saya dipingit dan perempuan Jawa umur 12 tahun harus dipingit, tetapi itu bukan alasan saya untuk mencari ilmu. Saya tetap harus mencari ilmu dalam membaca buku maupun menulis. Lalu Kartini selalu menilai kenapa hanya perempuan yang tidak diberi kebebasan. Pada saat itu, Kartini selalu menulis surat menyurat. Surat menyurat itu selalu diberikan kepada Stella dan Abendanon, temannya di Eropa. Tulisan-tulisan Kartini seperti surat-surat cinta, Max Havelaar, dan sebagainya selalu membuat teman-temannya tertarik akan tulisan tersebut. Masa pingitan Kartini membuat Kartini tetap lebih cerdas untuk memajukan dan memperjuangkan emansipasi perempuan di Indonesia. Pada saat umur 24 tahun, Kartini disuruh menikah oleh orang tuanya. Kartini menyetujuinya. Orang tuanya menyuruh menikah Kartini dengan Bupati Rembang, Jawa Tengah yang bernama Raden Mas Adipati Jojo Adiningrat. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903. Setelah menikah, cita-cita Kartini untuk menjadi guru dan mendirikan sekolah wanita tetap ingin diperjuangkan. Suaminya menyetujui dan membantu kebebasan untuk wanita. Suami Kartini memiliki 3 istri. 1 tahun kemudian, Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Susalit Diningrat. Susalit lahir pada tanggal 13 September 1904. 3 hari setelah melahirkan, namun sayang Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904. Setelah Kartini wafat, Abendanon, temannya Kartini, memperjuangkan surat menyurat Kartini untuk menjadi buku yang berjudul Habis Gelap, Terbitlah Terang. Setelah 50 tahun wafatnya, Presiden Insinyur Soekarno menetapkan pada tanggal 2 Mei 1964 menurut Kepres Republik Indonesia bahwa setiap tanggal 21 April adalah Hari Kartini. Kartini berpesan bahwa perempuan harus berpendidikan yang tinggi karena perempuan akan menjadi ibu, lalu menjadi ibu yang pintar. Ini adalah kisah perjuangan pahlawan Indonesia yang memperjuangkan emansipasi wanita. Terima kasih Ibu kita Kartini. Habis gelap, terbitlah terang.